Nggak bisa kita berhenti, itu nggak bisa. Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIPP ini masuk belanja bansos. Nah, ini kan bahaya. Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, yang pertama saya ingin meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan telah terbitnya PP nomor 18 tahun 2022 sebagai pengganti PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, jadi dari yang saya kumpulkan informasi terkait dengan PP 18 2022 terkait dengan pendanaan pendidikan ini, Kemendikbud ini menjadi leading sektor, ya, menjadi leading sektor dalam hal kewenangan pengaturan anggaran pendidikan. Walaupun kemudian disebut situ bersama dengan Menkyu dan Bappenas. Nah, jadi sebenarnya PP ini sudah lebih jelas dibanding PP sebelumnya. Jadi leading sektor untuk mengatur seluruh pengalokasian anggaran pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian lembaga yang lainnya. Ya, ini saya mohon klarifikasi dan konfirmasinya. Kalau memang masih ada problem, Pak Menteri, Bu Sekjen, tolong disampaikan ke kami. Kenapa? Karena bagi saya, mandatori itu harga mati menurut saya. Kami ini semua kepingin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kemendikbudristek. Karena ini mandatori. Enggak boleh tidak. Mahalnya UKT menurut saya, dan negara enggak bisa membayarkan itu juga karena kementerian nggak dikasih uang yang banyak, gitu loh. Karena saya kewenangannya menurut saya harus betul-betul kita pastikan. Nggak bisa kita berhenti, itu nggak bisa. Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIPP ini masuk belanja bansos. Nah, ini kan bahaya. Saya 2 kali nyampaikan di Banggar itu pun nggak direspon. Kan ini. Nah, menurut saya ini ada PP nomor 18 2022. Ya, jadi karena apa? Karena semuanya ini misalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Ini amanah PP, itu satu hal. Jadi mohon klarifikasinya, karena ini kalau ini clear, insya Allah problem-problem yang tadi itu akan clear semuanya. Yang kedua, saya mau cerita, Mas Menteri, mau cerita saja. Tahun 2019, ketika saya baru dilantik sebagai anggota Komisi 10, saya keliling-keliling di dapil saya di Jember dan Lumajang. Itu banyak keluhan, masyarakat kita itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali baru dapat PIP. Yang melalui jalur reguler itu, lewat dinas. Ya, banyak sekali itu. Tapi setelah kami, Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan, buat kesepakatan, hampir 80% sekarang sudah mendapatkan PIP. Seluruh anak murid kita yang ada di dapil saya itu hampir 80% itu di SD, SMP, SMA itu dapat semua. Dari yang seawalnya hanya katanya-katanya. Karena yang menentukan kepala sekolah. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian rekomendasi KPK itu harus kita laksanakan secara serta-merta atau bagaimana? Karena ini hak mereka. Apakah Mas Menteri tidak tahu bahwa dengan otonomi daerah, dinas adalah alat kepanjangan partai politik? Itu juga harus jadi pertimbangan. Karena dinas-dinas itu pun juga kepanjangan dari partai politik yang berkuasa di daerah tersebut. Tolong ini menjadi catatan. Jangan kami kemudian suruh koordinasi sama dinas. Buat apa? Kalau memang itu juga ada kepentingan politik juga. Nah, menurut saya ini harus saya sampaikan. Karena sampai sekarang pun akun kami juga belum dibuka-buka oleh kementerian. Padahal
pencairan tahap pertama, kedua sudah. Nah, kami sampai sekarang akun pun belum juga dibuka. Jadi ini menurut saya perlu sampaikan. Nah, termasuk pernyataan staf sus presiden itu. Saya jujur, 4 orang yang dapat KIP saya dari 4.700 orang itu adalah 1 itu ponakan saya. Bapaknya supir pribadi saya. Ya, itu 1. Yang kedua, ponakan saya juga di UB, di bukan das negeri Malang. Ibunya adalah baru diangkat guru honorer P3K. Itu memang keponakan saya. 1 lagi adalah anak dari orang yang masak di rumah saya. 1 lagi adalah orang yang setiap seminggu sekali ngurut saya di rumah saya. Silakan diverifikasi. Jadi memang benar, tapi itu saya nggak sasar, nggak tepat artinya bukan nggak tepat sasar. Tapi dari 4.700 penerima KIP. Kemarin karena ada statement itu, saya atas nama pribadi kemudian klarifikasi ke Kompas, sudah terbit Kompas. Silakan Kompas wawancara langsung dengan beberapa penerima KIP dari dapil saya. Artinya apa, Mas Menteri? Artinya kami ini Komisi 10 alhamdulillah 87% terpilih kembali karena kami dengan benar menyalurkan PIP dan KIP. Kalau kami nggak benar, saya yakin hanya 30% yang terpilih lagi menjadi anggota DPR. Jadi tolong ini menjadi catatan kita semuanya. Artinya yakinlah kalau kami menyampaikan hal seperti ini itu lebih karena kami ingin membantu kementerian agar bisa betul-betul bisa memaksimalkan mandatori anggaran pendidikan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.